Selamat hari untuk kita semua. Tuhan memberkati baik kita yang hadir dalam ibadah secara on-site di sekolah maupun Bapak Ibu yang hadir secara online di rumah masing-masing. Ada keluarga di Bekasi, ada Mbak Sido di rumah. Hari ini mari kita bersyukur bersama-sama. Hidup adalah suatu perjalanan rohani dalam Tuhan. Amin, jemaat Tuhan. Hidup adalah kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama karunia Roh Kudus bernubuat. Hari ini kita mau melanjutkan perjalanan rohani di dalam Tuhan dengan tema karunia Roh Kudus melayani. Saya mengajak kita membaca bersama kitab Roma 12 ayat yang pertama sampai 8. Jemaat Tuhan membaca bersama-sama Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman. Rahasia firman-Mu sikapkanlah di tengah kami. Penyingkapan karunia Roh Kudus. Karunia melayani. Nyatalah di tengah kami. Karena kami adalah hamba Tuhan. Kami adalah budak-Mu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah kami. Dan buka telinga rohani kami. Mata rohani kami. Supaya melihat. Supaya kami mendengar pribadi-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus. Lebih kurang tahun 58 sesudah Masehi. Sesudah Yesus lahir. Dari kota Korintus, Paulus menuliskan kitab ini ditujukan kepada
jemaat Kristen yang ada di Roma. Dan juga setiap orang yang percaya kepada Yesus, termasuk kita semuanya. Amin, Bapak Ibu. Kitab Roma sebagai sumber pengajaran, sebagai sumber penggembalaan, prinsip nilai hidup secara praktis. Dari kitab Roma ini, Paulus ingin menjelaskan kepada umat Tuhan yang mengalami tantangan secara internal dalam kehidupan sebagai umat Tuhan, tetapi juga ada tantangan eksternal dari luar yang hendak mengganggu iman, perjalanan rohani bagi umat Tuhan. Nah, Paulus lewat kitab Roma mengajarkan tentang prinsip nilai-nilai hidup secara iman Kristiani. Paulus ingin mengajarkan tentang berbagai karunia-karunia Roh Kudus yang harus kita hidupi, dan Paulus ingin mengajarkan kepada kita untuk mempersembahkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Itulah yang hari ini kita bisa lihat dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai 8 yang kita baca bersama-sama. Nah, hari ini saya ingin membahas bersama-sama. Kita mau bertolak lebih dalam, kita mau terbang lebih tinggi untuk menerima penyingkapan karunia Roh Kudus, yaitu melayani. Amin, Bapak Ibu. Mari saya kembali membaca bagian firman Tuhan yang menjelaskan pada ayat yang ke-7. Firman Tuhan ayat yang ke-7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Katakan amin. Sekali lagi, jika kita sudah menerima karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kata melayani dalam bahasa Indonesia sederhana berkata menyiapkan, mengurus yang diperlukan orang lain. Perhatikan, kata melayani memiliki arti menyambut, memberi kenyamanan, memuaskan kebutuhan orang lain. Itu yang menjadi dasar kata melayani. Selanjutnya, saya ingin kita melihat makna di dalam firman Tuhan tentang kata melayani yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kata melayani dalam Perjanjian Lama, karena Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani, kata melayani disebut seret, yang artinya melayani atau memiliki makna pertolongan atau menolong. Itu dalam Perjanjian Lama. Lalu kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, makna melayani dalam Perjanjian Baru dari kata Yunani diakonos, yang diterjemahkan sebagai pelayan atau lebih khusus sebagai pelayan meja. Itu makna dalam Perjanjian Baru, pelayan meja. Dari kata diakonia ini
Diakonos ini disebutkan juga diakonia, pelayanan. Nah, ada yang melakukan pelayanan itu disebut diaken. Jadi Bapak Ibu, melayani adalah memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Amin. Melayani artinya kita menyambut orang lain. Kita memberi kenyamanan kepada orang lain. Sehingga kebutuhan dipenuhi. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari Roma 12 ayat 1 sampai 8 yang sudah kita baca bersama-sama. Dan khususnya kita akan melihat kata melayani atau karunia melayani. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dari Roma 12 ayat 1 sampai 3 saya baca kembali. Karena itu saudara-saudara, artinya jemaat Tuhan, demi kemurahan Allah, aku Paulus menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu jemaat dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah jemaat memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, jemaat pikirkan. Tetapi hendaklah kamu, jemaat, berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing, jemaat masing-masing. Paulus ingin menjelaskan kepada kita sebagai jemaat, seharusnya mempunyai satu keinginan yang tulus untuk menyenangkan hati Allah. Amin. Dan kasih, pengabdian, pujian, dan kekudusan, serta mempersembahkan tubuh untuk pelayanan. Itu yang Alkitab ingin kita hidupi bersama-sama. Keinginan terbesar jemaat seharusnya hidup kudus. Amin. Dan berkenan kepada Allah. Memisahkan diri kita daripada dunia dan makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita harus hidup hanya untuk menyembah Allah, hanya untuk melayani Allah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Allah yang sudah mati menebus dosa kita, dan hidup kita, tubuh kita yang adalah baik Roh Kudus, di mana Allah Roh Kudus berdiam, dan Allah Roh Kudus memberikan kepada kita
karunia Roh Kudus, yaitu melayani. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita jemaat menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah dalam pembaharuan budi, dalam pikiran, dalam perkataan dan perbuatan. Paulus ingin melihat kehidupan jemaat di Roma, supaya mereka sadar bahwa ketika hidup bersama dalam satu komunitas, menyadari bahwa sistem yang dibangun oleh kehidupan dunia itu berbeda dengan sistem yang dibangun oleh kehidupan dari Allah. Kalau dunia ingin dirinya dipakai untuk hal-hal yang rusak, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, itulah sistem yang ada di dalam dunia ini. Tubuhnya dipakai untuk hawa nafsu, untuk kejahatan. Tetapi sistem Allah, tubuh kita dipersembahkan hanya bagi Allah. Kudus, berkenan kepada Allah. Artinya bahwa kita yang ada hari ini, hidup kita harus dipisahkan dari dunia. Ini pola hidup dunia dengan segala kejahatannya. Kita minta supaya memisahkan hidup itu dan persembahkan hanya bagi Allah. Itu adalah ketetapan Tuhan. Jemaat Tuhan, kita harus bersikap tegas terhadap segala cara yang dari dunia. Jemaat Tuhan, kita harus membenci kejahatan. Karena hidup kita sudah ditebus oleh Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, cara berpikir kita harus kita sepadankan, selaraskan dengan cara Allah berpikir. Seperti dalam ayat yang kedua. Janganlah, ayat yang pertama dan kedua, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hari ini ibadah yang sejati yang kita lakukan adalah mempersembahkan seluruh tubuh kita, amin, totalitas kepada Allah. Dan selanjutnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia atau memiliki pola pikir dunia, memiliki cara hidup dunia. Dan Tuhan mau berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jemaat Tuhan, Allah di surga sudah menyediakan kehendaknya atas jemaat Tuhan. Amin. Dikatakan yang pertama, apa yang baik Tuhan sediakan kepada kita semua. Dan yang kedua, Tuhan juga menyediakan yang berkenan dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga, Allah juga menyediakan kehendak yang sempurna dalam hidup kita. Untuk kita menerima kehendak yang baik, rencana yang berkenan, rencana yang sempurna, langkah pertama, kita harus memisahkan diri dari dunia ini. Amin.
Setelah kita memisahkan diri dari dunia ini, kita persembahkan hidup kita kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita hari ini sudah dipisahkan dari dunia supaya menerima kehendak Allah dalam hidup kita pribadi, dalam hidup secara keluarga, dalam hidup secara jemaat. Siap Bapak Ibu, bulan Maret ini menyambut rencana Allah yang baik dalam hidup kita. Amin. Menyambut rencana Allah yang berkenan. Siap. Amin. Menyambut rencana Allah yang sempurna dalam hidup kita. Itulah ketetapan Tuhan. Mari kita lanjut perjalanan iman kita di bulan Maret ini. Penyingkapan karunia Roh Kudus itu adalah hal yang baik. Amin. Penyingkapan karunia Roh Kudus adalah hal yang berkenan. Amin. Penyingkapan karunia Roh Kudus adalah hal yang sempurna yang Allah sediakan bagi kita. Dan mari kita lihat dan sambut bersama di ayat yang selanjutnya. Ayat yang keempat. Mari jemaat Tuhan, sambut berkat Tuhan yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang keempat. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Sampai dalam. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Haleluya. Siap Bapak Ibu menerima yang baik dari Tuhan. Amin. Amin. Alkitab berkata, kita adalah satu tubuh. Amin. Yesus adalah kepala. Tubuh kita terdiri dari berbagai anggota. Amin. Ada tangan, ada jari, ada juga kaki, ada juga mata, ada juga telinga. Karena itu Alkitab ingin mengejarkan prinsip bahwa kita ini adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Setelah kita dipisahkan dari dunia, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup di dalam satu keluarga Allah, yaitu jemaat Tuhan. Dan ketika kita hidup sebagai satu keluarga atau satu tubuh, maka masing-masing memiliki bagian dalam organ tubuh tersebut. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi mata. Itu sempurna Tuhan sediakan. Dan baik adanya. Bukan sebuah bagian anggota tubuh itu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, usia kita hari ini berapapun, ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang pemuda, ada yang orang tua, ada yang lansia. Kita adalah keluarga Allah. Kita adalah satu anggota tubuh Kristus. Amin. Dan setiap anggota tubuh Kristus itu ditetapkan tidak boleh terpisah dengan yang lain. Mata harus menyatu, telinga harus menyatu, tangan harus menyatu, kaki harus menyatu. Karena kita adalah tubuh yang sempurna yang Tuhan jadikan. Amin. Dan setiap bagian itu punya tugas masing-masing. Karena itu Tuhan berkata,
memberikan kepada satu tubuh dan anggotanya berlainan tugasnya. Amin, Bapak Ibu. Hari ini kita mau mengerti hidup kita itu punya tugas masing-masing di dalam tubuh Kristus, dalam anggota keluarga Allah. Semuanya itu Tuhan sediakan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jangan menganggap rendah hidup kita, karena hidup kita ini adalah tubuh Kristus. Sekecil apapun hari ini bagianmu dalam keluarga Allah, itu punya nilai yang mahal. Amin. Karena itu melayani artinya memberikan pertolongan, melayani artinya memuaskan, memberi kenyamanan kepada orang lain. Dan kita sebagai tubuh Kristus yang banyak anggotanya tadi harus punya spirit yang sama. Kita mau melayani satu dengan yang lain. Tubuh kita dipakai untuk anggota yang lain. Tangan kita pakai untuk menolong kaki. Tangan kita pakai untuk menolong telinga. Dan Tuhan menyediakan yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Siap menerima Bapak Ibu di bulan Maret ini? Tuhan sediakan bagi kita yang sudah dipisahkan dari dunia ini menjadi anggota keluarga Allah, dan tubuh masing-masing anggotanya berlainan. Model telinga saya berbeda dengan model tangan saya, setuju? Karena itu Tuhan desain sesuai dengan tujuan. Model telinga kenapa ada seperti ini? Supaya bisa menangkap radar lebih peka dan di atas dibandingkan dengan jari kaki di bawah. Kalau kita mendengarkan bunyi, yang kita condongkan kan telinga Bapak Ibu. Bukan kita angkat kaki kan? Kalau mau mendengar suara, istri saya memanggil, "Papa," saya tidak pernah kakinya diangkat. Tapi saya condongkan telinga. "Iya Mama." Kadang harus berulang karena faktor umur. Sudah pongo kata orang Manado, sudah mulai menua, pendengarannya berkurang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya anggota tubuh kita di dalam keluarga Allah. Dan tidak boleh meremehkan, merendahkan jari ini Bapak Ibu. Ini paling enak akan mengorek telinga. Kalau lagi gatal Bapak Ibu, ini paling mati. Itu penting dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Mata ini harus dikasih tanda garis karena ini tanda artinya penting. Mata kita dikasih alis ini digaris bawahi. Hei, penting mata ini harus dijaga. Coba lihat kiri kanan, ada yang tidak punya alis? Semua punya alis Bapak Ibu. Artinya itu penting. Tapi alis ini nggak boleh sombong kalau nggak ada bagian mulut. Kenapa juga hidung dikasih lubang 2? Nanti kita bertanya masing-masing. Pasti ada jawaban. Di kumis ini dikasih juga tanda seru, tanda. Karena itu penting Bapak Ibu. Kumis ini peranannya. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau mengalami penyingkapan karunia Roh Kudus melayani sebagai anggota tubuh Kristus. Amin. Hari ini saya ingin kita mendalami bersama-sama dalam karunia Roh Kudus melayani. Ada beberapa tokoh penting dalam Alkitab yang hidupnya mereka totalitas untuk melayani Tuhan. Yang pertama,
Rasul Paulus. Beberapa minggu lalu saya sudah membahas Paulus adalah manusia rohani yang memiliki nilai-nilai rohani. Amin. Tetapi sebelumnya Paulus adalah manusia duniawi yang disebut Saulus. Dia manusia duniawi dengan nilai-nilai duniawi. Karena Saulus orang yang menganiaya, orang yang membunuh, orang yang menyiksa, orang yang menghambat pekerjaan Tuhan. Sebelum dia bertobat, dia adalah manusia duniawi dengan nilai-nilai duniawinya. Karena itu dengan tegas Paulus dalam Roma 12 ayat 1. Hei saudara-saudara, hei jemaat Tuhan, dengan kemurahan Allah, aku menasihati kamu. Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Aku Paulus yang sudah menjadi manusia rohani, memiliki nilai rohani, aku mempersembahkan tubuhku kepada Allah sebagai ibadah yang berkenan kepada Allah. Dan dia bukan hanya mempersembahkan kepada Allah, tetapi dia juga melayani seumur hidupnya. Amin, Bapak Ibu. Dalam usia 60 tahun kurang lebih dia jalani hidup di bumi ini. Sejak dia bertobat, Bapak Ibu, itu menjadi satu catatan sejarah Alkitab bahwa perjalanan rohani di dalam Tuhan yang Paulus alami itu sangat menderita luar biasa. 40 kurang 1 dia dicambuk. Dia mengalami Bapak Ibu yang namanya karam kapal. Dia mengalami yang namanya disesat. Dia tidak makan dan tidak minum. Itulah yang Paulus alami. Dalam 1 Korintus 7 ayat 7 berkata, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Paulus ingin menegaskan kepada kita bahwa alangkah lebih baiknya kalau semua jemaat di GPI Berea Bogor Bekasi seperti Paulus, hidupnya totalitas dipersembahkan kepada Allah. Bahkan Paulus akhirnya tidak menikah dan dia melayani Tuhan seumur hidupnya, berkarya untuk menulis kitab-kitab. Baik dari penjara Paulus menulis kitab, baik dalam perjalanan kemanapun Paulus menulis kitab. Kenapa Bapak Ibu Paulus masa hidupnya setelah bertobat banyak menulis dalam Alkitab? Karena Paulus tidak punya waktu seperti kita hidup seperti ini bebas. Ketika dia pergi ke sana dia dianiaya. Ketika dia pergi ke satu pulau dia dianiaya, dipenjarakan. Karena itu Paulus dalam pemenjaraan dirinya dia menulis kitab-kitab. Jadi Bapak Ibu, sekarang itu kan ada istilah belajar, blended learning atau perpaduan antara onsite online atau perpaduan belajar dengan alat atau dengan bahan ajar. Itu bukan metode yang baru. Karena di Alkitab Paulus sudah lakukan itu. Dia ada di penjara, dia menulis kepada jemaat. Lalu dikirimlah surat itu kepada jemaat. Hanya bedanya sekarang pakai media sosial. Apakah itu WA, apakah itu email, tetapi intinya kan surat. Paulus sudah lakukan itu. Jadi Bapak Ibu di dunia ini tidak ada yang baru. Karena Tuhan sudah sempurna menyediakan. Yang kita butuhkan adalah
dunia firman dalam hidup kita. Sehingga ketika kita membaca firman, ada yang kita mengerti. Hari ini kita belajar bersama karunia melayani dalam hidup kita. Dan Paulus menjadi contoh bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kitab Perjanjian Lama, saya mau mengambil satu kisah, yaitu Yusuf. Yusuf adalah satu tokoh yang harus menjalani beragam proses sepanjang masa-masa mudanya. Dengarkan bagi saudara-saudari yang belum menikah atau masih muda. Ya. Yusuf proses dalam hidupnya. Iman Yusuflah yang membawanya melewati semua proses itu sampai akhir. Mimpi yang dia alami di masa kecilnya akhirnya menjadi kenyataan. Untuk satu mimpi, Yusuf harus membayar harganya yang mahal. Dia menjadi musuh atau berantem dengan saudaranya. Bahkan akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya. Karena mimpinya, karena cita-citanya. Selesai mengalami proses di sumur, lalu dijual kepada Potifar. Dan ada di rumah Potifar bekerja. Yusuf berhasil bekerja di rumah Potifar. Tetapi proses berlanjut dalam hidup Yusuf. Dia diuji dalam hal moralitasnya. Diuji dalam hal hidup dalam kekudusan. Tantangan orang muda terbesar adalah kehidupan moralitas. Kehidupan di dalam hal kekudusan. Dan Yusuf membuktikan bahwa dia mengalami kemenangan dari Tuhan. Karena Tuhan menyediakan hal yang baik, hal yang berkenan, dan yang sempurna. Amin. Yusuf bekerja di rumah Potifar itu hal yang baik. Setuju? Yusuf digoda oleh istri Potifar itu tidak berkenan. Karena itu Yusuf lari meninggalkan dosa ketidakkudusan. Harganya mahal. Dia dipenjara karena berita hoax yang dibangun oleh dunia, yang dibangun oleh istri Potifar dan disebarkan kepada seluruh masyarakat dan diputuskan Yusuf bersalah karena berita hoax yang dibuat oleh istri Potifar. Berapa banyak hari-hari ini kita melihat langsung cara dunia berita hoax membuat orang itu akhirnya dipenjara. Jadi kalau orang dipenjara karena berita hoax itu sudah ada di Alkitab. Kisah Yusuf. Dibuat skenario yang begitu hebat karena hawa nafsunya istri Potifar gagal tidak menjadi suami muda Yusuf. Dia buat cerita hoax dan disimpulkan, diponis Yusuf bersalah. Maka dipenjarakanlah Yusuf. Berapa banyak kita mendengar, mengisi telinga kita, pikiran kita dengan berita-berita hoax yang dari dunia. Seharusnya kita harus bisa memfilter, menyaring berita yang sehat. Karena hidup kita sudah dipisahkan dari dunia ini. Amin. Hidup kita dipersembahkan kepada Allah. Dan kita menerima apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna.
Ketidakkudusan adalah hal yang tidak berkenan, sehingga Yusuf lari. Dan harganya Yusuf masuk dalam penjara. Tetapi di dalam penjara pun Yusuf masih mengalami kebaikan Tuhan, masih mengalami perkenanan Tuhan, dan rencana yang sempurna dari Allah tidak gagal dalam hidup Yusuf. Akhirnya Yusuf diberi kesempatan untuk menafsirkan mimpi raja. Karena karunia Roh Kuduslah Yusuf menyingkapkan, membukakan mimpi raja. Amin. Kita jemaat Tuhan, hari ini kita membutuhkan penyingkapan karunia Roh Kudus untuk kita hidup baik, untuk kita hidup berkenan dan hidup sempurna di hadapan Allah. Sehingga rencana Yusuf, mimpi Yusuf sejak anak-anak, bahwa dia menjadi pemimpin, digenapi. Dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Orang yang kedua hebat memimpin bangsa Mesir. Dan Yusuf akhirnya menjadi penyelamat bagi bangsanya. Yusuf menjadi penyelamat bagi keluarganya. Amin. Rencana Allah yang baik atas hidup kita, atas keluarga kita, rencana Allah yang berkenan atas kita dan keluarga, rencana Allah yang sempurna atas kita dan keluarga tidak pernah gagal. Amin. Itulah yang kita harus pahami. Dan kita mau mengejar apa yang menjadi bagian kita. Mari pisahkanlah hidup kita dari dunia. Buang setiap cara-cara hidup dunia. Dan kita miliki cara hidup yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tuhan memberi kepada kita karunia untuk melayani. Kita bisa melayani orang lain dengan pertolongan dari Tuhan. Amin. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita, dalam jemaat, mari kobarkanlah karunia untuk melayani. Amin, Bapak Ibu. Semua kita adalah anggota tubuh Kristus, memiliki peranan yang penting dalam tubuh Kristus. Mari kita miliki satu kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah. Mari kita miliki satu kehidupan yang mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup kita yang Allah sudah berikan. Dan hari ini mari kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Layanilah Tuhan di rumah tanggamu. Layanilah Tuhan dalam pekerjaanmu. Layanilah Tuhan dalam usahamu. Layanilah Tuhan di tengah masyarakat di mana kita hidup. Ketika kita hidup berkenan, sempurna dan baik, percayalah, rencana Allah tidak pernah gagal. Komitmen hidup untuk kami tetap melayani. Hari ini kami mau praktekkan. Paling sederhana Bapak Ibu, ingin menyiapkan ibadah ini supaya jemaat merasa disambut, merasa nyaman dan diberkati. Itulah yang bisa kita lakukan bersama-sama. Anak-anak kita di depan mereka belajar melayani Tuhan dengan talenta mereka, dengan musik mereka, dengan pujian mereka adalah bentuk ketaatan melayani. Amin. Setiap jemaat, setiap minggu bergantian untuk kita bersama-sama melakukan diakonia meja dengan membawa makanan dan minuman. Itu adalah bentuk ketaatan kita melayani Tuhan. Amin. Hampir setiap minggu Bapak Ibu, saya memasak nasi. Bergantian dengan istri. Untuk apa? Melayani Tuhan di antara jemaat.
Bisa nggak orang lain? Bisa. Tetapi hari ini kami mau jadi contoh taat, melayani hal yang sederhana. Hari ini ada di tengah kita kakak kami. Kami ingin melayani untuk kakak kami. Supaya hal yang baik, hal yang berkenan, dan yang sempurna kita terima bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita datang